Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Rizkita Fitri dengan NIM 12022201178 dari kelas SI 4608 akan menjelaskan terkait materi Boundary Value Analysis. Apa itu Boundary Value Analysis? Boundary Value Analysis merupakan salah satu teknik dalam metode pengujian black box yang fokus pada proses masukan dengan menguji nilai batas atas dan nilai batas bawah. Lalu, kenapa menggunakan boundary value analysis? Yaitu karena kesalahan sering terjadi pada batas partisi ekuivalen, di mana terjadi kasus khusus yang rawan terjadi kesalahan. Pengujian dengan boundary value seringkali mengungkapkan cacat yang belum ditemukan sebelumnya. Seperti halnya alasan mengapa menggunakan BVA, di sini akan bahas tentang prinsip yang mendasari BVA. Yang pertama adalah banyak kesalahan terjadi pada kesalahan masukan. Yang kedua, BVA mengizinkan untuk menyeleksi kasus uji yang menguji batasan nilai input. Dan yang ketiga, BVA merupakan komplement dari equivalence partitioning. Lalu bagaimana kondisi saat menggunakan BVA itu sendiri? Nah, di sini hanya dapat diterapkan jika kumpulan data dalam partisi ekuivalensi diurutkan secara numerik atau dapat ditentukan menggunakan semacam urutan. Batasannya sendiri harus dapat diidentifikasi dengan jelas. Kasus uji mencakup nilai batas tepat dan dua nilai yang bertetangga. Selanjutnya ada manfaat BVA. Yang pertama, peningkatan cakupan tes, lalu mendeteksi cacat, efisiensi dalam pengujian, peningkatan akurasi, lalu menghemat waktu dan biaya, serta meningkatkan kepuasan pengguna. Sebelum masuk ke studi kasus, kita akan membahas tentang algoritma black box text testing dengan teknik BVA. Yang pertama, jika kondisi masukan berada pada kisaran nilai X dan Y, maka kasus uji harus dibuat dengan data sampel X min Y, X, Y, dan juga Y plus 1, di mana kita bisa mengetahui batasan yang valid maupun batasan yang invalid. Yang kedua, jika kondisi masukan yang menggunakan sejumlah nilai, maka kasus uji harus dibuat dengan data sampel minimum min 1, minimum, maksimum, dan juga maksimum plus 1. Di mana minimum min 1 dan maksimum plus 1 ini biasanya adalah data invalid karena berada di luar cangkupan minimum hingga maksimum. Lalu yang ketiga, lakukan langkah 1 dan 2 untuk proses output. Dan yang keempat, jika data telah memiliki batasan masukan, misal larik ditetapkan maksimal 10, maka kasus uji dibuat pada batasan tersebut. Berikutnya kita akan langsung membahas tentang studi kasus Kantor Digital Politeknik Negeri Lampung. Nah, BVA sendiri bertujuan untuk menguji perangkat lunak kantor digital di Politeknik Negeri Lampung. Proses pengujian dilakukan untuk mengetahui tingkat kesalahan yang terjadi pada perangkat lunak tersebut. Pengujian ini tentu saja menggunakan black box testing boundary value analysis yang merupakan jenis test case dengan menentukan nilai normal, nilai minimal, nilai maksimal dari data yang akan diuji. Aplikasi ini mampu menangani data, baik data normal maupun data yang tidak normal dengan persentase keberhasilan 91,67%. Nah, kenapa bisa mendapatkan nilai sekian? Maka penjelasannya ada pada menurut dari tampilan aplikasi ini, berdasarkan form surat masuk, maka dilakukan uji terhadap 9 field yang terdapat pada form. Di sini terlihat ada 9 field tersendiri. Nah, aturan data sampel yang digunakan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu data normal, data minimal, data maksimal, dan data maksimal plus 1. Kita akan menggunakan salah satu fieldnya, yaitu nomor agenda. Nah, hasil pengujian field pada nomor agenda dapat dilihat pada tabel 1 ini, yang menghasilkan data sampel sukses yang bisa ditangani oleh field nomor agenda. Tingkat kesuksesan pada field nomor agenda sendiri adalah 75%, karena terbukti dari kesimpulannya ada 3 yang sukses dan 1 yang gagal, karena pada perkiraan hasil,
menunjukkan false, tapi pada hasil yang ditentukan ternyata true. Nah, ini bertentangan. Maka dari beberapa tabel field yang harusnya disebutkan, nah ada tabel rekapitulasi sendiri. Di sini menjelaskan tentang kesimpulan-kesimpulan di mana hal tersebut menghasilkan sukses atau menghasilkan fail. Nah, penjelasannya sendiri, pada hasil pengujian ini menunjukkan bahwa aplikasi mampu menangani data, baik data normal ataupun data tidak normal dengan persentase keberhasilan 91,67%. 3 field perlu diperbaiki sehingga bisa meningkatkan kemampuan aplikasi dalam mengolah data dalam kondisi normal maupun tidak normal. Contohnya seperti nomor agenda yang tingkat kesuksesannya 75%, lalu ada juga indeks berkas dan juga file. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.